Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Nur Hasanah Eti ya. Kemudian di sini di video kali ini saya akan membahas mata pelajaran kimia. Nah, di sini mata pelajaran kimia yang berjudul Materi dan Energi. Disimak sampai habis ya untuk video penjelasannya. Karena di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian dasar dari materi dan energi itu sendiri ya. Nah, di sini untuk materi pelajaran kimia, materi itu kan sering kita dengar pada pembahasan kata-kata material ya. Material itu adalah sebagai bahan dasar untuk membuat sesuatu. Sedangkan untuk energi itu sendiri, energi itu kan energi itu kekuatan yang kita butuhkan untuk melakukan suatu usaha gitu ya. Atau energi juga tersedia di alam dengan begitu banyaknya. Nah, itu mungkin secara dasar atau secara logikanya. Nah, di sini langsung saja kita bahas pengertian energi terlebih dahulu ya. Nah, di sini materi ya, pengertian materi di sini didefinisikan sebagai sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, di sini sebagai wujud materi dan massa dan beratnya. Kemudian di sini juga ada tentang pengklasifikasian dan penggolongan materi, di mana di sini penggolongan materi itu dibedakan atas zat dan campuran, yang mana zat itu sebagai unsur dan senyawa, dibedakannya secara unsur dan senyawa, sedangkan untuk campuran yaitu heterogen dan homogen. Kemudian di sini juga ada secara detailnya pengelompokan materi, yaitu tadi ya zat tunggal dan zat campuran, di mana zat tunggal itu unsur dan senyawa, sedangkan campuran itu homogen dan heterogen. Nah, untuk zat tunggal di sini termasuk unsur. Unsur itu kan termasuk ke dalam contohnya oksigen misalkan ya. Oksigen itu kan akan bereaksi dengan hidrogen menjadi air, seperti itu ya. Contoh secara kecilnya. Sedangkan campuran di sini termasuk yang homogen atau heterogen. Kalau homogen itu biasanya tercampur dengan secara rata. Sedangkan heterogen itu kebalikannya dari homogen. Nah, untuk pengkelompokan materi di sini nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di materi seterusnya atau materi selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas sekarang masih tentang materi dan perubahannya. Nah, materi mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia dan juga mengalami perubahan secara intensif dan sifat ekstensifnya. Jadi materi itu mengalami sifat-sifat tertentu ya, sifat-sifat bawaannya. Seperti di sini, sifat perubahan materi secara fisika dan secara kimia. Nah, secara fisika di sini, jadi si materi itu mengalami perubahan wujud saja. Bisa dia berubah menjadi cairan, padatan, dan gas. Namun, secara kimia di sini menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia. Jadi seperti besi berkarat. Jadi ada perubahan unsur kimia yang terjadi di dalamnya, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, di sini juga macam-macam perubahan materi tadi ya, ada perubahan fisika, yaitu contohnya seperti garam yang dilarutkan dalam air. Baik garam atau gula itu akan jika dilarutkan akan menjadi sebuah larutan saja gitu ya, tidak memiliki perubahan yang lain. Dan di sini ada sifat ekstensifnya dan kemudian juga sifat intensifnya. Nah, di sini perbedaannya sudah terlihat ya. Untuk sifat ekstensif dan sifat intensif, di mana sifat ekstensif di sini misalkan massa, volume, kandungan energi, dan sifat intensifnya itu kalor jenis. Kemudian di sini bisa terlihat di sini tabel perbedaan perubahan fisika dengan perubahan kimia. Nah, di sini perubahan fisika yaitu tidak terjadi reaksi kimia ya, sudah pasti. Kemudian perubahan kimia yaitu terbentuknya zat baru. Jadi dia menjadi sesuatu yang baru gitu. Nah, di sini manfaat perubahan materi dalam industri obat-obatan itu bermanfaat ya. Jadi fisika berperan penting dalam proses pengeluaran zat
Nah, sedangkan yang keduanya dalam industri plastik, zat organik yang bersumber dari gas alam minyak bumi diubah melalui proses kimia menjadi plastik, seperti itu. Nah, di sini pengertian energi bisa dilihat ya, untuk energi berarti energi itu adalah sumber daya alam yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan lagi. Nah, itu kurang lebih pengertiannya, dan pengertian logika atau pengertian dasar dari energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, di sini juga menurut hukum terminologi. Dan ini merupakan bentuk-bentuk atau contoh dari energi ya. Bisa dilihat banyaknya ada energi kinetik dan energi potensial. Oke ya, cukup penjelasannya. Terima kasih.